Kalau saya ke sana malam, teman saya itu nggak mau saya ajak ke sana dikarenakan KR Suropati Sedo Jumadil Akhir. Sedo artinya meninggal, berarti meninggalnya Jumadil Akhir di tahun 1848 Masehi. Pas posisi berada di dekat makam ini ternyata akan sangat terasa mulai masuk 3 meteran. Sedang menuju ke sebuah makam keramat yang terkenal sangat angker sekali di sore hari, dikarenakan kalau saya ke sana malam, teman saya itu nggak mau saya ajak ke sana dikarenakan nggak berani dia. Dikarenakan di situ memang menurut informasi yang saya dapatkan memang nyata-nyata sangat angker sekali. Dan saya akan coba menuju ke sana, ke tempat pemakamannya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini saya akan mereview sebuah makam yang mana makam ini sangat dikeramatkan sekali dan sangat terkenal keangkerannya. Makam ini juga mempunyai keganjilan tersendiri, yaitu sebuah makam yang cuma satu, yang berada di sebuah kebun atau di perkebunan dekat sawah, juga dekat sungai, yang selalu berputar jika diluruskan. Dan makam ini sudah pernah saya review sekitar 1 tahun yang lalu. Waktu itu saya kesini di siang hari, teman-teman. Dan pada saat saya kesini, mendadak waktu itu langsung ada angin kencang sehingga membuat saya sedikit getar-getir. Sebenarnya saya ingin kesini itu malam hari, hanya saja sahabat saya tidak berani dikarenakan terkenal sekali keangkerannya menurut informasi yang saya dapatkan dari masyarakat sini atau salah satu dari masyarakat sini. Dan ini pun juga agak sedikit jauh dari rumah-rumah warga. Baik, langsung saja saya akan menuju ke lokasinya. Barusan tadi saat saya berbicara di depan kamera, tidak jauh dari makam ini, hanya sekitar kurang dari 10 meter. Ini cukup rimbun sekali, teman-teman ya. Berbeda pada saat 1 tahun yang lalu saya mereview ini, tidak terlalu rimbun begini dikarenakan waktu itu musim kemarau. Itulah makamnya, teman-teman, yang sudah pernah saya review sekitar 1 tahun yang lalu di sebuah desa atau di salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jadi saksikan sendiri, ini kijingannya terbuat dari batu. Kijingannya saja sepertinya terbuat dari batu. Ini menunjukkan bahwa makam ini cukup lawas sekali. Dan menurut cerita dari beberapa sumber yang saya dapatkan, ini makam ini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu atau sejak zaman Keraton Yogyakarta. Sekali lagi, ini berada di salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, jika kita lihat dari dekat, ini tampak terlihat jelas sekali. Ini sepertinya terbuat dari batu ya, batu yang dipahat, yang seperti pahatan layaknya seperti candi begitu ya. Ini kalau dilihat dari sini lebih dekat lagi, ini menurut saya ini sepertinya terbuat dari batu andesit yang dipahat dan yang diukir. Saya sendiri juga tidak tahu pasti, yang jelas sepertinya menurut pandangan saya ini memang terbuat dari batu yang sudah banyak lumutnya karena usianya mungkin sudah mencapai ratusan tahun ya. Baik, untuk arahnya sendiri kita bisa saksikan bersama-sama. Nah, ini agak miring, teman-teman. Ini kalau arah ke sana, ini arah ke barat. Ini arah ke barat ya. Berarti lawan baratnya itu ke sana adalah timur. Gitu ya. Terus ke sana ini ke selatan. Lurus ke selatan ini. Lawannya selatan adalah utara, teman-teman ya.
Sedangkan ini miringnya antara ke selatan, agak miring ke selatan, dan agak miring ke utara. Sehingga tidak pas antara utara dan selatan atau antara barat dan timur. Sehingga makam ini posisinya miring. Kenapa saya sebutkan miring? Dikarenakan tidak pas arahnya. Dan ini menurut cerita dari beberapa sumber yang saya dapatkan, ini makam ini sudah pernah diluruskan berkali-kali, tapi kenyataannya berputar kembali, berputar dengan sendirinya. Saya sendiri tidak tahu apa yang membuat makam ini sehingga berputar kembali seperti semula, sehingga menjadi miring begini. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan, itu sudah pernah diluruskan 3 kali. Itu adalah cerita dari beberapa masyarakat yang saya tanyakan di sini. Ternyata ini sudah 3 kali diluruskan dan kembali berputar sedemikian rupa hingga menjadi miring, tidak pas pada arah antara barat, timur, utara, dan selatan. Terus kalau kita lihat di sini, ini ada identitas ahli kuburnya. Ini ada tulisannya makam Penewu Suro, TR Suropati Sedo Jumadil Akhir. Sedo Jumadil Akhir. Sedo artinya meninggal, berarti meninggalnya Jumadil Akhir di tahun 1848 Masehi. Wah, ini cukup tua sekali teman-teman ya. Terus pas posisi berada di dekat makam ini, ternyata makam ini sangat terawat sekali. Buktinya di sini ada sebuah kendi yang mungkin ada bekas ritual-ritual sesaji oleh masyarakat setempat, dan juga ada sapu yang untuk membersihkan lokasi makam sekitar sini. Di sini makamnya cuma satu, yang berada di pinggir sungai, tidak jauh dari perkebunan, antara perkebunan dan persawahan. Nah ini, terbuat dari batu ini teman-teman ya, yang dipahat dan yang diukir sedemikian rupa. Di atas makam ini ada 2 lubang. Mungkin ini yang biasanya dipakai untuk ngasih bunga, wewangian, dan sejenisnya. Terus tidak tahu saya yang sebelah sini. Nah ini, karena saya sendiri pun juga belum bisa mengungkap atau mendapatkan informasi lebih lengkapnya tentang makam ini yang berada di salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah makam itu ada pohon yang saya sendiri juga tidak tahu jenis pohon apa, tidak terlalu besar juga, dan ini adalah sungainya teman-teman. Ini sungainya. Entah kenapa jam-jam segini di sore hari, ini pukul setengah 5 sore teman-teman. Saya tidak merasakan apa-apa, justru waktu itu pas saya kesini di siang hari, saya sangat merasakan hawa-hawa yang berbau gaib atau banyaknya sosok astral yang berada di sini. Malah di sore hari ini sekitar jam setengah 5 ya, ini setengah 5 kurang 5 menit. Malah saya tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan keganjilan dan lain sebagainya. Mungkin akan sangat terasa mulai masuk waktu surup nanti. Biasanya begitu, karena mulai masuk surup itu pergeseran atau pergantian antara aktivitas alam gaib dengan aktivitas yang ada di alam dunia ini, alam manusia, begitu. Terus jika kita saksikan dari jarak sekitar 3 meteran, ini sangat jelas sekali makamnya yang berada di bawah pohon besar ini, dan sangat terawat sekali. Ini terlihat jelas sangat terawat sekali. Saya sendiri juga tidak tahu fenomena apa dan kenapa makam ini selalu berputar meskipun diluruskan berkali-kali. Itu. Saya akan coba untuk kembali sekali lagi untuk mereview lebih detailnya teman-teman ya. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sepertinya terbuat dari batu andesit yang dipahat dan yang diukir dengan ornamen khas tempo dulu. Ya. Nah, di sini sepertinya ada garisan, garis lurus, nah, garis lurus sampai ke sana. Terus ini tampak jelas sekali kijingannya. Terus bagian sini ada sedikit lubang. Dan kalau kita melihat di sebelah sini bagian ini,
Ini cukup jelas sekali ya kalau ini terbuat dari batu. Ya, ini juga ada batu yang cukup lawas sekali, yang sejak zaman dahulu tentunya sampai sekarang masih tetap berada di tempatnya, tidak diubah-ubah dan tidak berubah, juga tidak ada yang memindah. Sepertinya di sini mungkin di hari-hari tertentu ada yang tirakat meleaan ya. Karena kalau saya lihat ini sepertinya ada bekas bungkus makanan dan ada beberapa juga bekas botol minum. Coba saya akan mendekati sungainya. Ya. Pas di sebelah sana itu adalah jembatan sungainya. Jembatan yang ada jalannya penghubung antara satu desa dan desa lainnya, atau satu kampung dan kampung lainnya. Dan ini ada adik-adik yang mampir ke sini, mungkin ini salah satu dari bagian masyarakat sini. Tapi sayangnya ini adik-adik ya. Biasanya kalau adik-adik segini ini belum bisa ditanyai tentang sejarah detailnya tentang makam ini. Ya, harap nanti dek mancing. Oh, oh sesuk ya. Kalau yang sudah dewasa biasanya yang paham, apalagi di usia-usia segitu, dan tidak mungkin kebanyakan di usia-usia segitu itu tidak menyukai sejarah, kurang mengenal budaya, dikarenakan perkembangan zaman. Ini saya berada pas di pinggir sungai, agak ke bawah, di bawah makam tadi. Baik, saya akan lanjutkan langsung ke sana lagi. Mumpung ini masih ada waktu, barangkali ada sesuatu yang terlewatkan, dan yang sekiranya mungkin perlu kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas teman-teman ya. Ini saya tunjukkan lebih detailnya lagi. Dan ini juga sudah semakin sore. Untuk itu dari saya cukup sekian dulu, saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.